wajib dibawa-bawa karena Anda pola hidupnya memang lebih dekat kepada stroke. Karena bisa jadi gejala itu bisa di mana saja, lagi ngapain saja, ya. Kalau itu kejadian langsung ditangani. Ya. Ini saya kalau nggak pakai mic masih kedengeran nggak? Sebab tangannya harus pakai. Bapak Ibu ketika ayah saya kena stroke, saya pastikan sampai di rumah beliau, di rumah kediaman orang tua, dalam kurun waktu kurang dari 4 jam, dan ini yang saya pakai. Minta izin. Tadi yang saya pakai. Gini. Langsung Bu, cepat. Kenapa? Karena ini menghitung detik demi detik. Setiap detik peluang sel otak mati makin banyak. Bisa paham? Semakin lama, kalau sudah sampai 4 jam, itu sudah semakin kecil peluang kembali normal. Jadi begitu sampai, nggak usah penderita itu dipindahkan dulu, nggak usah. Ya, malah ini sering kejadian yang salah itu adalah ada kecelakaan di depan rumah apa, ayo pindahkan dulu, nanti susah mobil kendaraan gitu. Pasti pindahin pingsan. Awalnya nggak pingsan, tapi karena dipindahin, ada saraf yang kejepit. Jadi harus tahu juga standar dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Kayak begini ini kecelakaan juga namanya. Jadi tapi intisipasinya di dalam, di otak. Balurkan semua masuk ke dalam sel kulit. Nggak usah ditekan. Jadi kalau nggak ngerti mijit, nggak usah dipijit, bahaya malah. Balurkan aja. Yang banyak selama 24 jam. Bahkan 2 kali 24 jam itu harus basah kuyup kayak gini. Harus basah kuyup kayak gini. Jadi sambil jangan lupa, orang itu stroke bukan karena darah tinggi, walaupun nanti Bapak Ibu akan lihat orang darah tinggi dites darahnya naik. Kenapa naik? Dia stres. Awalnya dia bisa ngomong, bisa bergerak, bisa melangkah, tiba-tiba dia terkunci mati dalam tubuhnya kayak terkunci di dalam robot. Bisa ngebayangin? Ketika Anda tiba-tiba nggak bisa bergerak, stres. Lebih stres lagi ketika kemudian semua yang hadir, keluarga itu teriak, ayo diapain nih, gimana ya? Wah, makin heboh, makin stres. Karena dia mau ngomong tuh, mau cerita, nggak bisa cerita. Bisa kebayang? Kesel nggak? Kalau Anda pengen minta sesuatu tapi nggak bisa nyampein gitu. Nah, itulah mengapa ya. Dan ini kalau misalnya kan dia kemana-mana, ininya ke depan, nggak apa-apa sekalian ke depan, ya. Nggak apa-apa sekalian semuanya. Nah, ini insya Allah sehat luar biasa. Sehat banget. Sudah pernah lihat kerupan kan? Sudah pernah lihat kerupan. Malu lah. Yang kedua ini, kenapa saya mau cerita tentang otak-otaknya di sini biar kenapa ditulis di situ 5% stroke berujung pada kematian. Sebab otak itu, otak besar, memori, ya, saraf sensorik, kemudian ada otak kecil, ada susun tulang belakang, ada banyak organ kita yang diatur oleh sistem otak yang tidak bisa kita perintah. Dan itu pecahnya di situ. Misalnya di otak kecil, disusun tulang belakang. Dia mengatur apa? Jantung. Tiba-tiba otak bagian yang mengatur jantung, yang memerintah jantung untuk selalu berdetak, tidak bergerak, tidak memberi perintah. Maka jantung kemudian stop. Kalau stop gimana? Gimana kalau stop? Itulah mengapa 5% ya penderita stroke berujung pada kematian. 95% minimal adalah kelumpuhan. Ya. Nah, ini yang paling yang bisa Bapak Ibu kerjakan buat yang nggak bisa mijet tapi mau mijet di sini. Ini melambangkan saraf seluruh bagian tubuh. Tapi seperti bayi yang sedang tidur di dalam rahim ibunya di usia menjelang kelahiran. Dia 7 bulan sampai 9 bulan tuh. Kenapa? Kepala di bawah.
sarafnya. Tangan, kaki, nggak usah terlalu. Yang paling penting di bawah ini. Makanya nggak boleh ngejewer. Sering jewer, anak kita tulalit di sekolah. Tulalit, sering dijewer, makin tulalit gitu. Ya, jangan juga di sini. Kasihan perempuan tiba-tiba alat reproduksinya mandul gitu kan, laki-laki potensi gitu kan. Jadi makanya coba sedih. Kepala, badan, tangan, kaki gitu. Kayak bayi lagi dalam perut ibunya. Yang nggak boleh itu di mana, Ustaz? Ya? Yang nggak boleh itu di mana? Ya semuanya nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh tarik, maksudnya nggak boleh disiksa, nggak boleh di ini. Ya. Kalau digigit nggak apa? Bagus. Nah, ini harus basah dulu begini. Harus basah dulu begini. Ya. Selama minimal 24 jam. Lebih lama lebih bagus. Kalau orang tua saya sampai beliau normal banget masih saya kerjakan karena kita pengen kondisinya betul-betul sehat semuanya. Selama 4 jam masih koma sel otak. Tapi kalau sudah lewat 4 jam, 6 jam dia sudah mati, sehingga itulah membuat prosesnya jadi panjang ceritanya kalau sudah lewat dari 6 jam. Kalau begini sel otak baru nggak dapat nutrisi, nggak dapat oksigen, sleep dia, tidur. Ya, kita langsung bangunin. Balurin yang banyak gitu. Terus kita nggak tahu di mana kan ininya. Jadi semuanya aja. Nah, kalau tangan, contoh tangan kiri ini yang lumpuh kan, ini baru boleh sekedar diusap. Yang basah kulit yang sini, ya sekedar basah. Ya kan dia lumpuh ya. Kenapa ini penting buat diusap? Karena sistem tubuh kita, fisiologis tubuh kita, apa aja yang tidak dipakai kata tubuh kita itu mubazir, sebab ini ada sel-sel yang butuh makan. Kalau ini udah dipakai oleh kita, udahlah kecilin aja. Pernah ada orang stroke, tangannya kakinya gimana? Mengecil. Karena tubuhnya menganggap sudah nggak dipakai. Ini kan biasa ini tangan kaku gitu kan, segala macam, baru ini semuanya. Gitu. Tapi cukup diminyakin, nggak perlu kuyup kayak begini ya. Yang kuyup yang di kepala. Yang ini sekedar basah, mengkilap ya. Tes. Ini kalau yang pegang jadi Masya Allah. Didoakan. Bisa dipahami orang akan pembuluh darah atau tersumbat pembuluh darah itu kita akan pernah tahu ending kematian sel-sel sarafnya sampai mana. Ya. Jadi itu yang menakutkan dari sindrom. Jadi kalau dia sampai pada saraf memori, tiba-tiba yang bersangkutan lupa. Datang ke sini bisa bawa motor, pulangnya nggak bisa motor. Karena memori ingatan cara naik motornya, semua sarafnya mati, sarafnya. Ya, tiba-tiba lupa siapa istrinya, siapa suaminya, namanya siapa. Jadi ini seperti ini. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ini aturan ini sampai dalam kalau saya pribadi minimal 2 kali 24 jam, tapi kalau saya pribadi terus terang saya kerjakan sampai 9 hari. Basah begitu. Karena saya pengen tidak ada satupun sel-sel orang tua saya yang mati. Kalau mati ceritanya itu sel-sel paling sulit untuk kembali. Beda sama sel kulit, seminggu sekali dia berganti. Makanya cenderung orang setelah usia kedewasaan itu pasti makin menurun kemampuan otaknya. Karena apa? Lebih banyakkan yang matinya daripada hidupnya. Dari masa kecil sampai masa usia 25 tahun banyak tuh pertambahan. Makanya terus makin hebat ilmunya, makin hebat hafalannya, makin bagus itu. Karena optimalnya begitu sudah pada masa kematangan cenderung banyak yang matinya daripada yang